Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah secara online. Jika panjenengan rindu untuk memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo. Marilah bersama-sama kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, tatanya megah. Mari kita tahbiskan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, maka berkenanlah Engkau bersabda kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur,
lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Kita berada di penghujung lingkaran tahun liturgi gereja. Sedangkan minggu depan kita akan merayakan Minggu Advent. Kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan banyak jalan menuju Roma. Sering ungkapan ini dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan bahwa ada banyak jalan menuju ke surga. Namun tentu kita setuju, hanya yang berasal dari surgalah yang dapat menunjukkan jalan ke surga yang benar. Dalam rangkaian peristiwa penangkapan Yesus, kita membaca dalam Alkitab tadi, Yohanes 18 ayat 33 sampai 37, Pilatus sebagai pejabat pemerintahan Romawi sebenarnya tidak ingin terlibat dalam urusan percakapannya dengan Yesus. Pilatus menarik kesimpulan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai seorang raja. Kesimpulan itu direspon Yesus dengan mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja?" Walaupun demikian, Yesus mengatakan bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Sebab jika kerajaan Yesus dari dunia ini, tidak mungkin dia diserahkan kepada orang Yahudi. Karena pasti akan ada yang membelanya. Memberikan kesaksian tentang kebenaran adalah maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke dunia dan kerajaannya. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Sebagaimana ia katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, Yesus telah menyatakan kebenaran melalui dirinya. Ia bukan dari dunia ini, namun ia rela datang ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Nah, pertanyaannya, maukah kita menerima kebenarannya dan mengasihinya? Maukah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang berkuasa dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar ungkapan iman saja tanpa kita hayati dan lakukan? Maka di Minggu Kristus Raja ini,
Ketika saudara dan saya menyatakan bahwa kita menerima Yesus sebagai Raja, bukan Raja sembarangan. Menerima Yesus sebagai Raja kebenaran. Dan itu berarti kita diharapkan mengizinkan Dia dan kebenarannya memerintah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukannya? Mari kita berjuang. Agar Yesus dan kebenarannya lah yang memerintah dalam hati kita dan kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri, kita akan mengikrarkan iman kita, memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami sungguh menjadikan Engkau Raja kebenaran dalam hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan kebenaran yang berasal daripadamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami karena kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk mengatasinya. Berkatilah para adiuswa di masa tua, janda, duda dan anak yatim piatu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah dan hibur yang berduka. Urapi para pemuda agar mampu mendapatkan pekerjaan yang baik, pasangan hidup yang seiman. Berkati anak cucu kami dalam belajar supaya mereka boleh berhasil dalam studi. Berkati juga Tuhan kehidupan kami, pekerjaan, usaha, sawah, ladang kami, agar dari sana berkat-Mu cukup untuk kebutuhan hidup kami dan kami mampu berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kami serahkan kehidupan gereja-Mu di GKJ Kuto Arjo dan di seluruh dunia ini supaya kami mampu menjadi mitra yang baik dalam pelayanan kasih. Berkati juga pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, juga pemimpin-pemimpin bangsa lain yang ada di dunia ini, supaya keadilanlah, kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama mereka memimpin. Kami mohon berkat Tuhan bagi mereka yang menderita karena bencana alam dimanapun mereka berada, dan mampukan kami berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Tuhan yang baik, berikan panjang umur, kesehatan dan rezeki bagi mereka yang berulang tahun. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur. Sembahan kita dasarkan pada firman Tuhan dari Wahyu 7 ayat 11 dan 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan hormat dan syukur dan kuasa, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan kita iringi Kidung Jemaat 297 bait yang pertama. Kau jadi miskin bagi
Saudara-saudara dipersilahkan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dan ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian pemuja dan hidup Jumat 248, Yesus Raja yang menang. Yesuslah Raja yang menang, sejauh edaran surya terang, seputar bulan dunia, menghalaup gelap selamanya. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadanya, namanya harum dan kudus, dipuji umatnya terus. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.